plastik itu dia melayang. Dihadapkannya satu siksaan yang nggak kebayang lagi. Tapi dia naik ke atasnya, dihadapkan satu gambaran, dan di atasnya lagi sudah tidak ada lagi. Dan ditanyakan, siapa ini? Orang Al-Quran. Orang yang memperjuangkan Al-Quran, baik dia membacanya, baik dia memfasilitasinya, baik dia membiayai, baik dia melakukannya, ada di situ semua. Dan Allah hidupkan kembali yang akhirnya cerita itu dia sampai sekarang. Saya diceritakan kasus-kasus berkasus, cerita-cerita hamparan, itu cerita-cerita di TV kan. Kemudian cerita bagaimana ada saudara kita namanya Mas Tommy Suharto, ribuan hektar, dan tanahnya beliau juga ribuan hektar. Ustaz, bisa enggak? Boleh enggak? Program ini dipindahin ke sana menjadi pusat peradaban Al-Quran. Silakan Ustaz, saya hibahkan selama-lamanya. Ribuan hektar. Makanya akhirnya sepakat kita kapal mobilnya karena memang masih terganggu over. Tapi luar biasa kecintaan beliau, hanya sekedar mendengarkan. Jadi kisah-kisah itu bisa membuat kita semakin cinta terhadap Allah. Terakhir di jembatan di Palembang itu bukan ada kan? Ampera. Dulu ada yang terhanyut kali itu. Sekian hari baru ditemukan. Bayangin kalau sudah tenggelam, fisik secara zahir yang paling pertama membusuk pasti adalah perut. Sekian hari sudah pasti tidak mungkin tidak busuk di air. Tapi sekian hari ditemukan dan kemudian akhirnya masih utuh. Ditelusuri ternyata guru ngaji. Apalagi kita juga pernah memperoleh informasi bisa Mbah Mun utuh sampai sekarang. Dan banyak cerita-cerita. Itu juga bagiannya. Mungkin kita upayakan atau sebenarnya terlalu jauh kalau kata orang yang ini. Adem aja tuh ya orang Quran itu adem. Gak pernah kesusahan. Itu bagian yang juga penting untuk kita. Dan yang terakhir yang bisa kita lakukan, ikrar tadi yang kalian ikuti dari kalimat saya. Ikrar yang tidak main-main. Ala taqwallah itu menjadi landasan. Gak mungkin kita mencintai mati-matian terhadap Al-Quran tapi tidak memperhatikan kewajiban lainnya. Itu gak relevan. Gak mungkin. Cinta setinggi-tingginya ngafalin jukir balik, tapi ke orang tua ngebentak, selesai. Ala taqwallah, ikrar. Itu ikrar. Kamu kalau hayat jadi benteng. Ala taqwallah. Baru kemudian bawahnya ala hifzi kita. Kemudian berikutnya ala sam'i wal qawli. Enggak main-main dengan ikrar. Jadi membuat ikrar itu adalah salah satu cara supaya kita terus mantap mencintai Al-Quran. Jadi, terakhir tentu pada penyelenggaraan Idul ini pasti banyak kekurangan, kesalahan. Gak perlu diunjuk-unjuk ini kesalahan. Kami juga kami alhamdulillah juga sudah membuat. Tapi kalau kemudian silakan ada tulisan yang bisa disampaikan. Misal usulannya Ustaz asramanya ganti, lagi bangun kemarin kalian ke sana kan? Lagi bangun doain. Ya. Itu AC-nya kan cuma satu. Doain AC-nya rapat, sedinding itu rapat semua. Hah? Masuk ke dalam nggak bisa gerak, dingin semua. Doain jangan ganggu-ganggu. Ya. Bismillah. Ya. Informasi terakhir, kemarin alhamdulillah kita rezeki luar biasa. Diberikan izin Syekh Dr. Solah Al-Qadiri yang
sering saya sampaikan, beliau adalah keturunan ke-17 dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Berkenan hadir, beliau memiliki sanad yang luar biasa, bukan hanya Al-Quran, sanad fikih, sanad tauhid, sanad sirah, dan beliau mengaplikasikan tasawufannya. Makanya kemarin kalian lihat nggak? Beliau minum, bacaannya sedikit lama. Sebelum minum beliau bacaannya sedikit lama. Ikut mobil saya, baca-bacaannya lama. 2 kategori yang beliau tetap akan berikan dan nanti udah dilihat. Sudah ada di situ syahadahnya kamu? Belum? Oh iya. Ada dua. Karena beliau kan kemarin ada checklist 1, checklist 2, checklist 3. Checklist 3 adalah sanad dan juga diperbolehkan mengajar. Sanad untuk diri sendiri adalah sanad yang checklist 1 dan tapi apresiasi luar biasa beliau tidak mempersulit. Apalagi kita sebagai seorang pelajar. Beliau tahu bahwa kita adalah pelajar, sehingga tidak mempersulit dan tetap diberikan sanad Al-Fatihah. Nanti akan bersamaan dengan syahadah yang kita berikan, insyaallah. Jadi, tapi ada rencana besok di angkatan ke-80, 79 beliau masih sulit untuk diagendakan. Angkatan 80, saya ingin beliau 2 hari, sehingga satu proses yang pernah saya jalani, menganggap penting sampai kita mahir untuk wakaf wasolim tidak. Contoh, jangan kalian anggap remeh wakaf wasolim. Wakaf tanpa wakaf itu bukan hanya sekedar kasih kesempatan nafas, gara-gara kita nggak panjang nafas, bukan. Kalau kita tidak paham dan tidak menggunakannya, kata contoh, fala yahzunka qawluhum. Kita orang bilang jangan terprovokasi sama kalimat-kalimat ocehan orang-orang kafir. Fala yahzunka qawluhum, kata Allah kepada Nabi Muhammad. Kemudian di situ wakaf, betul nggak? Dalam Yasin juga fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna. Kemudian statement Allah menguatkan itu, kami mengetahui baik mereka teriak maupun mereka rahasiakan, kami lebih tahu, kata Allah. Artinya kalau tidak diwakaf masalah besar. Fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna.